Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Mau kemana? Bab 1057 Gu Qingzong gila ruangan itu sunyi. Ji Fei minum air karena depresi. Wanita lainnya semua menatap Li Ruoxi diam-diam. Wajah cantik Li Ruoxi juga memerah. Baru saja, Ji Fei memberitahu semua orang tentang metode pengobatan Huolei. Semua orang senang mendengar bahwa ada pengobatan, dan mereka juga senang mendengar bahwa pengobatan itu mengharuskan melakukan apa yang paling diinginkan Huolei saat ia masih muda. Bukankah ini hal yang sangat sederhana? Namun, ketika mereka mendengar bahwa hal yang paling mereka inginkan adalah menikahi Ji Fei, tidak ada seorang pun yang bahagia lagi. Bagaimana saya bisa bahagia mengenai hal ini? Ini tidak bisa membuatku bahagia. Semua orang di tempat kejadian merasa rumit dan bahkan tidak berdaya. Apa masalahnya? Beberapa pria telah tidur dengan banyak wanita dalam hidup mereka. Ji Fei, kamu hanya membantu membangkitkan hasrat terdalam Huolei. Jangan khawatir tentang itu. Julie, yang memiliki kepribadian relatif terbuka, adalah orang pertama yang berbicara dan memecah keheningan. Meskipun kata-katanya sangat langsung, bahkan sedikit terlalu langsung sehingga membuat banyak orang melirik Li Ruoxi. Namun di hati banyak orang, mereka masih setuju dengan apa yang dikatakan Julie. Itulah kebenarannya, hanya untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa. Aku tidak benar-benar ingin menjadi istrinya Ji Fei. Suamiku, kenapa kamu tidak setuju saja? Li Ruoxi dengan lembut menjabat tangan Ji Fei dan bernegosiasi. Ji Fei langsung menggelengkan kepalanya. Masalah ini tidak semudah menyetujuinya. Siapa tahu apa yang akan terjadi setelah metode ini? Bagaimana jika aku harus tidur dengannya lagi untuk sembuh? Seng Lingyun dan yang lainnya terdiam. Wajah Li Ruoxi menjadi semakin merah. Dia juga tidak ingin suaminya dimiliki oleh wanita lain. Julie mengedipkan mata birunya 2 kali. Kalau begitu tidur saja, itu bukan masalah besar. Apa yang sedang kamu bicarakan? Ji Fei langsung mengerutkan kening. Bukankah ini hanya akan tidur? Huolei sangat cantik. Apakah kamu masih dirugikan? Julie marah sekali. Ji Fei Teng berdiri dan berkata, apakah kau percaya aku bisa mengusirmu? Zuli begitu ketakutan hingga dia segera memeluk Li Ruoxi. Ruoxi, lihat, Ji Fei jadi gila. Li Ruoxi menghentikan Ji Fei dan menekan semua pikiran dalam benaknya. Menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama sekarang. Jangan terlalu khawatir. Ya, Ji Fei, kita bisa membuktikannya di masa depan. Saat Huolei bangun, kita bisa menjelaskannya dengan jelas. Seng Lingyun juga mengikuti. Tidak mungkin, aku tidak akan pernah melakukan ini. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan langsung keluar dari villa. Li Ruoxi dan wanita lainnya ditinggalkan di rumah. Li Ruoxi menatap punggung Ji Fei. Hatinya dipenuhi kehangatan, seolah dia dipeluk oleh cinta. Ji Fei melakukan ini karena dia mencintainya dan bertanggung jawab padanya, dan dia dipenuhi dengan kebahagiaan. Pada saat ini, Hiroshima, yang berada di luar villa, mendengarnya dengan jelas. Ekspresi tak terlihat melintas di wajahnya, dan kemudian sebuah pesan keluar di ponselnya. Kelompok terbang pagi. Gu Qingzong sedang duduk di kantor manajer, memproses dokumen, ketika tiba-tiba ponselnya berdering. Ketika saya melihat saudara Long yang menelepon, saya langsung menekan tombol jawab. Gu Qingzong, Huolei sudah bangun, suara saudara Long terdengar dari ujung sana. Bisakah Huolei bangun? Gu Qingzong jelas tidak menyangka bahwa Huolei menjadi linglung karena pukulan berat yang diterimanya dari orang-orang yang diaturnya. Bagaimana mungkin dia bisa bangun? Sebelumnya, dia mengikuti pengaturan kakak Long dan menelepon Ji Fei,
dengan sengaja menggunakan fakta bahwa Huo Lei terbangun dari koma untuk mempermalukan Ji Fei. Dia tidak menyangka Ji Fei benar-benar melakukannya. Dia sedikit terkejut, bahkan tidak percaya. Bangun, tapi belum sepenuhnya bangun, suara saudara Long terdengar lagi. Apa artinya? Meskipun Huo Lei sudah bangun sekarang, dia hanya memiliki ingatan seorang anak kecil dan belum menjadi orang normal. Apa yang sedang terjadi? Ji Fei menggunakan ekor Tama Monomai untuk menghidupkan kembali Huo Lei, tapi terjadi kesalahan. Ekor Tama Monomai, apakah Ji Fei benar-benar mendapatkannya? Gu Qingzong tidak tahu tentang ini dan bertanya dengan heran. Saudara Long tidak menjelaskan, tetapi melanjutkan, sekarang Ji Fei telah menguasai metode untuk membangunkan Huo Lei. Metode apa? Ini untuk menginspirasi keinginan terbesar Huo Lei di masa kecilnya, menikahi Ji Fei, sehingga dia bisa bangun. Menikahi Ji Fei adalah hal yang paling diinginkan Huo Lei saat ia masih kecil. Nada bicara Gu Qingzong penuh dengan ketidakpedulian dan kemarahan. Ini menunjukkan betapa Zhao Mengchen mencintai Ji Fei, dan betapa ia mencintai satu-satunya darah antara dirinya dan Ji Guanghui. Saat itu, hidup dan mati Ji Fei masih belum pasti, dan dia sedang berpikir untuk menikahkan putri angkatnya dengan Ji Fei. Bagi Gu Qingzong, ini adalah kejutan yang sangat dalam, seperti belati dingin yang menusuk hatinya. Ini menunjukkan bahwa Zhao Mengchen tidak pernah melupakan Ji Guanghui. Jadi apa gunanya 15 tahun penantiannya? Itu usaha yang sia-sia, ini sungguh buang-buang waktu. Akulah yang paling bodoh, kemarahan mulai perlahan muncul dalam hatiku dan meningkat. Kepalkan tangan Anda. Saudara Long di ujung sana tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia bisa merasakan kemarahan Gu Qingzong. Ada sedikit senyum acuh tak acuh di matanya, bahkan senyum gembira. Untuk waktu yang lama, aku ingin mereka semua mati. Gu Qingzong akhirnya menjadi gila. Gu Qingzong, kau telah terperangkap oleh cinta sepanjang hidupmu. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika tidak, jika Qing Chang keluar, kau akan menjadi yang terlemah di antara yang lemah. Tidak, aku bukan orang lemah. Orang-orang di Suzongland semuanya lemah, apalagi kamu, seorang sulong. Saudara Long memukulnya tanpa ampun. Aku ingin membunuh Ji Fei, bunuh jalang Zhao Mengchen itu. Patah, ponsel di tangan Gu Qingzong pecah berkeping-keping dan melayang di udara. Saudara Long di ujung telepon mendengarkan bunyi bip itu, seolah-olah dia sedang mendengarkan musik yang indah. Dengan senyum lega di wajahnya, saya harap Anda benar-benar dapat melakukan apa yang Anda katakan. Haha, saudara Long tertawa terbahak-bahak. Gu Qingzong sudah berdiri saat ini. Zhao Mengchen, jangan salahkan aku. Tunggu, itu juga pengawasan, baginya. Setelah bertahun-tahun bersama Zhao Mengchen sudah berada di sakunya. Dia tidak pernah mengambil tindakan apapun, tetapi hanya ingin menggerakkan Zhao Mengchen dan membuatnya bersedia menjadi wanitanya. Sekarang keberhasilan sudah tidak mungkin lagi dicapai. Satu-satunya pilihan adalah membunuhnya. Gu Qingzong mengangkat telepon di atas meja dan memutar nomor. Begitu telepon tersambung, Gu Qingzong berkata ke telepon, "Su Hou, bawa orang untuk membunuh Zhao Mengchen segera." Wah, tutup saja teleponnya. Kali ini dia sangat tegas. Dia tidak menculik, tetapi langsung membunuh. Terbunuh, hanya dengan begitu kematianmu akan sia-sia. Ji Fei, sebagai salah satu dari 12 su di Gang Suzong, aku, Gu Qingzong, tidak pernah ingin mengotori tanganku dengan darah. Tapi kali ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Dia sudah marah. Monyet Su telah mengambil tindakan. Gu Qingzong hanya menunggu berita bahwa Zhao Mengchen telah terbunuh. Zhao Mengchen saat ini berada di villa rahasianya. Dia baru saja menuang segelas anggur merah dan dipenuhi dengan kegembiraan.
Dia membesarkan Huo Lei agar dia bisa menikahi Ji Fei dan menjadi menantunya. Dia pikir dia telah melewatkannya, tetapi dia tidak menyangka akan ada nasib seperti itu. Itu benar-benar kehendak Tuhan. Didi, ponsel Zhao Mengchen tiba-tiba berdering. Melihat itu adalah panggilan tak terjawab. Dia berpikir sejenak dan menekan tombol jawab. Gu Qingzong mengirim seseorang untuk membunuhmu. Segera pergi. Terdengar suara lelaki asing, lalu dia menutup telepon. Hati Zhao Mengchen hancur. Apakah Gu Qingzong masih akan mengambil tindakan terhadap dirinya sendiri? Zhao Mengchen mengepalkan tangannya erat-erat, lalu segera masuk ke ruang dalam. Sesaat kemudian, dia telah berubah menjadi seorang wanita tua berambut putih dan berjalan keluar. Sementara wanita lain yang tampak seperti dirinya masih duduk di dalam ruangan. Zhao Mengchen bersiap untuk bergegas ke kota Ningjiang. Ponsel Ji Fei juga berdering. Melihat nomor yang tidak dikenalnya, dia tidak terlalu memikirkannya karena banyak hal yang terjadi baru-baru ini. Dia hanya menekan tombol jawab. Bab 1058 3 kalimat. Gu Qingzong mengirim seseorang untuk membunuh Ibu Huo Lei. Dia sudah bergegas ke kota Ningjiang. Suara seorang pria datang dari telepon, pria yang sama yang baru saja menelepon Zhao Mengchen. Apa? Sialan Gu Qingzong, Ji Fei mengumpat dengan marah. Terdengar bunyi bip di telepon, dan pihak lain menutup telepon setelah berbicara. Ji Fei segera bangkit dan segera memanggil Qi Yuan dan yang lainnya, meminta Xiang Ruolin untuk melacak keberadaan Zhao Mengchen. Pada saat ini, 4 orang bergegas masuk ke villa Zhao Mengchen. Pria yang memimpin jalan itu bertubuh kurus dan mengenakan topeng monyet. Dia adalah Su Hou, diikuti oleh 3 orang bawahannya. 4 orang muncul, tetapi Zhao Mengchen, yang duduk membelakangi pintu, tampaknya tidak mendengar mereka. Dia duduk di sana dengan tenang, tidak bergerak. Ketika monyet itu melihat hal ini, ia berkedip 2 kali dan melambaikan tangan kepada salah satu dari mereka. Jadilah lebih efisien. Orang-orang itu mengangguk dan segera bergegas mendekat. Belati putih tajam di tangannya tiba-tiba menusuk punggung Zhao Mengchen yang sedang duduk diam. Belati itu semakin dekat ke punggung Zhao Mengchen, hampir menyentuh kulitnya, tetapi Zhao Mengchen masih tidak bergerak. Berhenti, monyet Su menyadari ada yang tidak beres dan segera berteriak untuk menghentikan mereka. Belati pria itu berhenti tepat sebelum hendak menusuk. Monyet Su itu menggoyangkan tubuhnya dan mendekati Zhao Mengchen. Ketika ia melihat ke bawah, ia hampir mati kehabisan darah. Di mana Zhao Mengchen? Itu hanya boneka, ketiga bawahannya juga melihatnya. Kami tertipu, bawahan yang hendak menusuk pemain lain tiba-tiba menjadi marah dan menusuk tanpa ampun dengan belati di tangannya. Kepulan-kepulan, semburan gas menyembur keluar darinya. Hati-hati, itu beracun, monyet Su berteriak dan segera mundur. 3 lainnya juga mundur. Zhao Mengchen palsu jatuh seperti bola kempes, tanpa tanda-tanda kehidupan sama sekali. Keempat monyet Su juga tidak terluka dan itu hanya alarm palsu. Brengsek, setelah ditipu berulang kali, Su Hou tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Dia berjalan dengan marah ke arah Zhao Mengchen palsu. Ada selembar kertas di atas meja dengan sebuah kalimat tertulis di atasnya. Setelah membacanya, Su Hou hampir menjadi marah. Dia segera menelepon Gu Qingzong dan panggilan itu segera tersambung. Apakah dia membunuhnya? Gu Qingzong bertanya di ujung sana. Zhao Mengchen melarikan diri, dan dia meninggalkan 3 kata untukmu. Kata Su Mangqi dengan nada ketakutan. Gu Qingzong mengepalkan tangannya erat-erat dan menahan omelannya. Apa yang kamu katakan? Su Mangqi, kalimat pertama adalah, terima kasih Gu Qingzong atas bantuanmu selama ini. Kemarahan yang baru saja muncul di hati Gu Qingzong sedikit mereda. Tidak peduli apapun,
Zhao Mengchen masih bersyukur pada dirinya sendiri. Apa kalimat kedua? Terima kasih Gu Qingzong karena telah membiarkanku membodohimu seperti monyet selama 15 tahun. Engah, Gu Qingzong sangat marah, hingga dia meludahkan air liurnya. Itu seperti es dan api, ia tidak pernah menyangka kalau kalimat kedua akan menyebutnya seekor monyet. Sialan Zhao Mengchen. Apa kalimat ketiga? Gu Qingzong sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu 3 kalimat apa yang diucapkan Zhao Mengchen. Sebaiknya kamu tidak mendengarkan kalimat terakhir. Kata monyet Su ragu-ragu, katakan, kamu harus mengatakannya. Gu Qingzong berteriak dengan marah. Monyet Su menggigil ketakutan. Terima kasih Gu Qingzong telah menyatukan kembali keluarga kami. Persetan denganmu. Gu Qingzong tidak dapat lagi menahan amarahnya dan mulai mengumpat. Tidak ada kata-kata yang lebih menarik dari ini. Bagaimana ini bisa disebut rasa syukur? Ini sungguh kejam, menabur garam pada luka. Dia ingin memenangkan hati dan jiwa Zhao Mengchen dan menunggu selama bertahun-tahun, namun sekarang, bukan saja dia tidak mendapatkannya, tetapi jarak antara dia dan dia bahkan semakin jauh. Ini benar-benar kekalahan telak. Memikirkan bagaimana putra Zhao Mengchen, Ji Fei telah memenjarakannya dan bagaimana ia mengalami kemunduran berkali-kali, Gu Qingzong menjadi gila. Tidak ada yang lebih menarik, dia tidak tahan. Dia benar-benar gila, dia akan meledak, kejar, kau harus mengejar dan membunuh Zhao Mengchen. Wah, setelah Gu Qingzong selesai berbicara, dia melempar teleponnya. Dia adalah manajer umum Chen Fei Group, kalau tidak, dia bahkan tidak mampu membeli ponsel. 2 di antaranya hancur dalam sekejap mata. Tubuh monyet Su yang sudah kurus itu bergetar seperti saringan. Dia tahu betapa mengerikannya naga Su Gu Qingzong saat dia marah. Jadi dia segera memanggil orang untuk mengejarnya. Tak lama kemudian, ponsel Gu Qingzong berdering lagi. Ternyata kakak Long yang menelepon. Gu Qingzong menekan tombol jawab. Saudara Long mencibir dan bertanya, apakah Zhao Mengchen terbunuh? Tidak, dia kabur, dia tidak melarikan diri, tetapi datang ke kota Ningjiang untuk mencari putranya Ji Fei. Saudara Long sengaja bertanya pada Gu Qingzong agar dia semakin terangsang. Gu Qingzong terkejut ketika mendengar ini, bukankah ini tamparan yang disengaja? Gu Qingzong, sekarang waktunya kamu mati atau Ji Fei mati, kamu putuskan sendiri. Saudara Long memberikan peringatan dingin lalu menutup telepon. Dahi Gu Qingzong menonjol dengan urat-urat. Zhao Mengchen, dasar jalang, kau sedang bermimpi jika ingin bersatu kembali dengan Ji Fei. Sambil mengumpat, dia mengangkat telepon di atas meja dan menelepon sekretarisnya. Kumpulkan semua karyawan perusahaan dan segera ke bandara untuk segera menyambut ketua. Wah, setelah menutup telepon, dia berkata, Zhao Mengchen, kamu pasti akan mati. Setelah Gu Qingzong selesai berbicara, dia segera menelepon beberapa kali dan mulai membuat pengaturan. Di sisi lain, Ji Fei baru saja menerima telepon dari Xiang Ruolin dan mengetahui bahwa pesawat Zhao Mengchen akan tiba di Ningjiang dalam 1,5 jam, jadi dia segera pergi ke bandara. Ketika Ji Fei berangkat, Gu Qingzong segera mengetahui berita itu dan mengirim pesan, buatlah kecelakaan mobil dan cobalah untuk membunuh Ji Fei. Begitu pesan terkirim, 2 truk di dekat Villa Hui Chuyuan melaju perlahan. Ji Fei yang mengemudi tidak memperhatikan kedua truk itu. Dia hanya ingin segera sampai di bandara untuk menjemput Zhao Mengchen. Dia adalah ibu Huo Lei dan dia sama sekali tidak bisa membiarkannya dalam bahaya. Ketika kedua pengemudi truk itu melihat bahwa Ji Fei tidak peduli dengan mobil mereka, mereka menunjukkan niat membunuh yang dingin di wajah mereka. Kedua truk itu melaju di 2 jalur masing-masing. Satu di sebelah kiri Ji Fei dan lainnya di belakang Ji Fei.
Lampu lalu lintas di depan Jifei berubah menjadi merah, dan dia menghentikan mobil dan menunggu lampu berubah. Sebuah truk perlahan mendekat dari belakang, tetapi Jifei melihat truk itu melambat dan tidak memperdulikannya. Ia memiringkan kepalanya dan terus melihat jam. Butuh waktu 40 menit untuk sampai dari rumahnya ke bandara. Meskipun ia bisa tiba 50 menit lebih awal dari Ibu Huolei, ia tetap ingin secepat mungkin untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Bagaimanapun, Gu Qingzong sudah gila sekarang. Saat truk di belakang Jifei berjarak kurang dari 5 meter dari Jifei, truk itu tiba-tiba menginjak pedal gas dan mulai melaju dengan liar. Truk di sebelah kiri Jifei tiba-tiba menyala tanpa peringatan dan melaju ke arahnya. Jifei hanya mengalihkan pandangannya dari mobil. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia berkeringat dingin. Dia ingin membunuhnya. Bersambung.